warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten YouTube Udah Uni Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Halo sahabat Duta Kampus. Kali ini kita akan mengisi video konten kita ini dengan challenge pertanyaan. Nah, beberapa nanti pertanyaan yang akan dijawab oleh Duta Kampus itu nggak terkait tentang Duta Kampus aja, tapi juga terkait dengan bagaimana sih jadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang. Oke, pasti nggak sabar ya untuk nonton. Stay for watching. Saya pribadi mahasiswa beda-beda rasakan setelah menjadi mahasiswa selama ini Imam Bonjol Padang kurang lebih 1 tahun. Saya yang Kenapa sih harus di Imam Bonjol Padang? Ya, salah satu pertanyaan menarik nih. Nah, itu dikarenakan universitas ini menjadi salah satu universitas favorit di daerah saya. Ditambah lagi incaran para mahasiswa baru loh, sehingga bisa kuliah di UIN Imam Bonjol menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Halo? Ya kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan Rahman milih UIN Imam Bonjol Padang. Alasan Rahman milih UIN Imam Bonjol Padang, ya yang paling utama itu di UIN, yaitu Universitas Islam. Itu mereka mengajarkan dan mengajari ilmu agama yang sejalan dengan ilmu umum. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu umum saja, tapi ilmu agama juga. Dan kenapa saya milih UIN yang berada di Padang, yaitu UIN Imam Bonjol Padang? Karena UIN tersebut berada di ranah Minang yang sangat terkenal dengan masyarakat yang kental, yang masih kental dengan adat, arsitektur bangunannya yang masih cantik, yang masih dijaga hingga sekarang. Mengapa memilih UIN Imam Bonjol Padang? Karena di UIN Imam Bonjol Padang merupakan satu-satunya universitas Islam negeri yang tertua di Sumatera Barat dan sudah terakreditasi. Di UIN Imam Bonjol Padang banyak memiliki jurusan-jurusan yang tersedia untuk kita. Dan di UIN Imam Bonjol Padang memiliki beasiswa yang banyak untuk mahasiswi dan mahasiswanya. Di UIN Imam Bonjol Padang tentunya kita lebih mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam. Dan senior-seniornya sudah berpengalaman. Nah, kali ini aku dapat clue nih pertanyaan. Yang pertanyaannya itu gimana sih rasanya jadi mahasiswa UIN? Sebenarnya yang aku rasain itu ya campur aduk dan juga sedikit berwarna. Nah, aku mengibaratkan kalau jadi mahasiswa UIN itu seperti sop buah. Ketika kita masuk di dalamnya, kita udah dicampur di dalamnya. Ketika sudah kita menjadi bagian dari kampus UIN Imam Bonjol Padang, nah agama Islam itu banyak coraknya. Maksud aku di sini itu mulai dari moderatnya, pluralnya, ada Islam tradisionalnya, dan juga ada Islam garis kerasnya. Kalau aku pribadi tamatan dari UIN itu kayaknya rasanya udah cocok banget dan sinkron aja. Yang basicnya itu di seni itu juga bisa diterapkan di UIN. UKM di UIN yang memang menampung bakat dan minat mahasiswa enggak dalam hal agama aja loh, dalam seni juga, tapi tidak meninggalkan agama Islam seutuhnya. Dan juga yang paling berkesan itu bagi aku, nama-nama fakultasnya ini unik-unik. Adab dan humaniora, dakwah dan ilmu komunikasi. Nah, itu bagi aku unik banget. Kalau sidang, kita itu dikasih nama bukan sidang, tapi istilahnya munakasyah. Ya aku kayak wow, aku bangga jadi mahasiswa UIN dan aku bangga bisa diterima di UIN. Gimana sih rasanya kuliah di UIN? Rasanya kuliah di UIN. Mungkin setiap mahasiswa beda-beda jawabnya. Cuman yang sama itu paling setiap universitas itu pasti ada senangnya, sedihnya, capeknya, itu pasti ada. Nah, kalau di UIN ini ada keunggulannya. Keunggulannya itu mungkin karena UIN ya Islam. Di sana kita lebih bisa mendalami agama Islam, kita lebih mendalami agama, juga lebih tahu bagaimana sejarah Islam, sejarah Nabi buat mendalaminya, dan banyak hal lagi kita tahu tentang agama. Di sana juga berpakaian yang sopan, juga banyak organisasi Islamnya juga ada. Pokoknya keunggulan di UIN itu yang lebih serunya itu kita lebih mendalami tentang agama. Bagaimana sih
rasanya menjadi mahasiswa dan mahasiswi UIN, terkhususnya UIN Imam Bonjol Padang. Saya pribadi sangat bersyukur untuk menjadi salah satu mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, karena di UIN kita tidak hanya dituntut untuk mempelajari teori dasar yang biasanya dipelajari oleh mahasiswa di universitas umum lainnya, akan tetapi kita dituntut untuk mempelajari teori keagamaan Islam secara spesifik dan secara mendalam juga. Maka dari itu, Universitas Islam Negeri seharusnya selangkah lebih unggul daripada universitas umum lainnya. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang? Menurut saya pribadi nih, yang saya rasakan setelah menjadi mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang kurang lebih 1 tahun ini, saya yang backgroundnya bukan dari sekolah agama mikir nih, bisa nggak ya nanti saya ngikutin pelajaran yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Nah, ternyata sistem belajar di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ini sama dengan universitas pada umumnya. Yang membedakan hanya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ini terdapat mata kuliah tambahan sebagai pelajaran agama Islam yang mempelajari tentang fikih, akidah, dan bahasa Arab. Nah, tentunya kita lebih unggul dong dari mahasiswa pada umumnya, karena pelajaran agamanya dapat, pelajaran umumnya juga dapat. Bagaimana sih rasanya setelah menjadi duta kampus? Setelah kita menjadi duta kampus, kita akan merasakan bagaimana kita harus memperbaiki diri untuk kedepannya. Kenapa? Karena kita sebagai duta kampus, kita adalah salah satu pijen atau percontohan untuk mahasiswa lainnya. Dan selanjutnya, kita akan merasakan bagaimana kita dalam ikatan duta kampus ini, kita merasakan rasa kekeluargaan. Kenapa? Kita saling mensupport satu sama lainnya. Nah, jadi dengan kita saling mensupport satu sama lain, kita akan memperjalankan atau mempergerakkan tugas kita sebagai duta kampus, karena ada proker yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, setelah kita menjadi duta kampus ini, kita akan merasakan pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita diajarkan dan bertemu dengan orang-orang sukses. Karena setelah kita bertemu dengan orang sukses tersebut, kita akan merasakan atau mengambil ilmu yang lebih baik untuk kedepannya. Nah sih rasanya setelah terpilih menjadi duta kampus UIN Imam Bonjol Padang. Nah, setelah terpilih menjadi duta kampus, pertama kita akan menjaga atlet kita lebih baik lagi dan memperbaiki diri kita ke depannya. Karena menjadi duta kampus adalah suatu contoh dan cerminan bagi mahasiswa lainnya. Yang kedua, pengalaman kita akan bertambah dalam berorganisasi, dikarenakan duta kampus merupakan sebuah atau salah satu organisasi dalam mahasiswa. Tingkatkan kedisiplinan diri kita, yang mana kita harus mempertanggungjawabkan progres-progres yang telah kita buat sebelum menjadi duta kampus ini. Gimana sih rasanya setelah menjadi duta kampus? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul di mahasiswa ya. Yang dirasakan adalah kita bisa mengembangkan diri lagi ke depan. Kenapa? Karena di organisasi, di ikatan duta kampus ini, kita bisa mengembangkan bakat yang selama ini yang belum tersalurkan. Kedua, kita mendapatkan pengalaman. Apa itu pengalaman pijan, pengalaman organisasi, dan pengalaman bagaimana caranya kita mengembangkan diri di lingkungan mahasiswa. Yang ketiga adalah kita belajar tentang public speaking, cara berbicara di depan umum. Itu yang penting sekali. Kenapa? Karena berbicara di depan umum itu sangat diperlukan dan sangat diutamakan dalam organisasi dan ikatan di Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Apa harapan untuk mahasiswa baru? Nah, di saat kita memasuki dunia baru, tentunya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan baru yang positif, yang di dalamnya memuat tentang pengalaman, amanah, dan tanggung jawab. Sama halnya dengan mahasiswa baru yang memasuki dunia barunya melalui perkuliahan ini. Nah, saya harap mahasiswa baru dapat memaknai perkuliahan sebagai sarana yang sangat luar biasa untuk pembelajaran kita. Bukan sekadar di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik yang nantinya dapat disalurkan melalui ormawa-ormawa kampus. Nah, saya harap sebagai mahasiswa baru dan juga mahasiswa UIN Imam Bonjol dapat membesarkan nama kampus kita dengan kehebatan kita. Bukan hanya ingin hebat karena nama besar kampus kita. Apa harapan kakak untuk mahasiswa baru UIN Imam Bonjol Padang?
Oke, langsung saja kita jawab ya. Yang pertama, harapan saya untuk mahasiswa baru UIN Imam Bonjol Padang adalah tetap semangat dalam menjalankan proses pendidikan di Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, selalu minta doa dan restu dari orang tua untuk menjalankan proses pendidikan. Yang ketiga, jangan sampai lupa nih, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan sholat dan selalu berdoa demi kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Harapan kakak kepada adik-adik mahasiswa baru adalah yang pertama, semoga adik-adik mendapatkan jurusan yang memang adik inginkan untuk di masa yang akan datang setelah menyelesaikan studi di UIN Imam Bonjol Padang nantinya. Kemudian harapan kakak yang kedua adalah semoga adik-adik mendapatkan proses pengalaman dan pembelajaran yang sangat puas, yang sangat memaksimalkan adik-adik dalam menggapai cita-citanya untuk kedepannya, termasuk dalam menggali ilmu di jurusan yang adik-adik inginkan. Kemudian yang ketiga, terhadap apapun kendala-kendala yang adik temukan dalam proses studi di UIN Imam Bonjol Padang nantinya, semoga adik-adik bisa menemukan jalan keluarnya supaya adik-adik tidak berhenti di pertengahan perkuliahan nantinya. Karena proses yang kita mulai tidak baik untuk kita akhiri. Adik-adik tahu kan di kata-kata kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, jika kita menemukan kendala, kita ubah jalannya, bukan memutuskan tujuan tersebut ataupun mengganti tujuan tersebut. Semoga di UIN Imam Bonjol Padang lah adik-adik menemukan segala yang adik-adik impikan. Sekian harapan dari kakak. Bye-bye. Saya ada pertanyaan menarik nih, yaitunya apa harapan saya untuk Duta Kampus tahun selanjutnya? Harapan saya untuk Duta Kampus selanjutnya yaitu dapat mengemban amanah yang diberikan oleh pihak kampus untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga bagi kepada mahasiswa mengenai kampus dengan rasa tanggung jawab. Dan juga saya berharap Duta Kampus selanjutnya lebih kompeten dan lebih aktif dan memberikan dampak positif bagi semua orang. Sekian, terima kasih, dadah. Harapan untuk Duta Kampus tahun selanjutnya, saya berharap semoga Duta Kampus tahun selanjutnya menjadi Duta Kampus yang lebih amanah, lebih bertanggung jawab, dan lebih profesional dalam berdinas, terutama ketika membagi waktu antara waktu kuliah dan waktu berdinas. Karena di dalam Duta Kampus ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan di Duta Kampus ini, yang mana tidak akan kita dapatkan di dalam ruangan kelas. Sungguh beruntung kalian yang mendaftarkan diri kalian dan dinyatakan lolos untuk menjadi Duta Kampus. Beruntunglah kalian, karena Duta Kampus itu orang-orang yang terpilih dari sekian banyak mahasiswa yang ada di UIN Imam Bonjol. Kalian yang terpilih menjadi Duta Kampus, sangat beruntung. Saya berharap semoga Duta Kampus tahun selanjutnya menjadi contoh tauladan yang baik bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Duta Kampus itu role modelnya kampus, atau bisa disebut bahasa kerennya artisnya kampus. Jadi semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Itu lagi yang terakhir, semoga Duta Kampus tahun selanjutnya bisa membanggakan, membuat bangga dan mengharumkan nama baik Duta Kampus, terutama nama baik kampus kita tercinta, yaitu UIN Imam Bonjol Padang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Terima kasih. Apa harapan untuk Duta Kampus untuk tahun selanjutnya? Harapan saya yaitu semoga Duta Kampus selanjutnya lebih ambis lagi, bisa menjalankan program kerja dengan sebaik mungkin, memberikan wadah yang baik untuk cerminan bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Dan saya juga berharap semoga Duta Kampus tahun selanjutnya bisa lebih membawa UIN dikenal di masyarakat luas lagi. Jangan lupa untuk ajang pemilihan Duta Kampus selanjutnya, aktiflah sebagai mahasiswa. Semoga bisa bergabung dengan kita. Ditunggu ya.